hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik 140 mmHg dan tekanan diastolik 90 mmHg. Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya hipertensi, yaitu umur, jenis kelamin, gaya hidup, dan obesitas. Untuk umur, semakin bertambah usia, maka semakin tinggi tekanan darah dikarenakan kurangnya penurunan elastisitas pembuluh darah, maka sangat beresiko mengalami arteriosklerosis, di mana semua ini akan mengakibatkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Peningkatan tekanan darah yang berlangsung lama akan mengakibatkan kerusakan vaskular pembuluh darah dan menyebabkan perubahan struktur, sehingga dapat memicu penyumbatan pembuluh darah. Ketika ada penyumbatan pada pembuluh darah, maka akan terjadi namanya vasokonstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah dan akan mengganggu sirkulasi darah. Jika gangguan sirkulasi terjadi, maka organ tertentu akan menjadi rusak, seperti otak, ginjal, pembuluh darah, dan retina pada mata. Jika terjadi sumbatan pada otak akan mengakibatkan resistensi pembuluh darah otak, maka diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil adalah nyeri akut. Dan jika ada sumbatan pada pembuluh darah, otomatis suplai O2 otak menurun mengakibatkan sinkop, maka diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil yaitu perfusi perifer tidak efektif. Hipertensi pada dasarnya dapat menyebabkan pembuluh darah pada ginjal. Ini mengerut dan menyempit atau disebut dengan vasokonstriksi pembuluh darah ginjal. Jika ini terganggu, maka akan mengakibatkan kerusakan sel-sel ginjal sehingga blood flow aliran darah menurun dan akan menstimulus respon RRA atau rangsang aldosteron. Rangsang aldosteron ini adalah enzim yang dihasilkan oleh sel-sel yang ada di ginjal yang membantu mengontrol tekanan darah. Apabila proses ini tidak berjalan dengan baik, akan terjadi natrium atau retensi Na yang menyebabkan edema. Jadi, diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil adalah hipervolemia. Pembuluh darah jantung akan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah baik sistemik ataupun koroner. Jika gangguan pembuluh darah sistemik, maka akan menyebabkan vasokonstriksi. Jika ini terjadi, akan menyebabkan afterload meningkat. Jadi diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil yaitu resiko tinggi penurunan curah jantung. Afterload meningkat juga dapat mengakibatkan fatigue. Diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil yaitu intoleransi aktivitas. Untuk sistem koroner, jika ini mengalami gangguan, maka akan mengakibatkan iskemia miokardial. Dan diagnosa keperawatan yang dapat kita ambil yaitu nyeri akut. Jika sirkulasi darah terganggu dan targetnya adalah retina, maka mengakibatkan spasme arteriole pembuluh darah mata yang bisa menjadi kabut. Fungsi retina terganggu dan menimbulkan gangguan penglihatan diplopia. Diagnosa yang dapat diambil yaitu resiko jantung. Jika terjadi peningkatan darah akan menyebabkan perubahan status kesehatan, maka diagnosa yang dapat kita ambil adalah ansietas. Terjadinya perubahan kesehatan dikarenakan kurangnya paparan informasi tentang kesehatan, maka diagnosa yang dapat kita ambil adalah defisit pengetahuan. Sekian video pathway penyakit hipertensi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.